Hai Best Emotion, kembali lagi bersama kami dalam acara Emotion, Inspiration, Motivation, and Action. Action. Oke, kita kembali lagi bersama saya V dan Dan saya Nona Kim. Nona Kim. Oke, sebelum kita memasuki podcast Emotion ya, Nona Kim, tentunya kita mereview dulu nih podcast yang sebelumnya ya, mengenai tentang siapa ya? Nona Kim Minggu masih ingat lalu. gak? Masih ingat gak siapa? Iya, jadi minggu lalu kita kedatangan tamu dari SMK Taruna Bakti. Oke, namanya Iya, siapa? namanya Kak Sri. Kak Sri, ya Kak Sri itu narasumber kita perdana ya di podcast Perdana yang Emotion. mendukung acara podcast kita. Betul, Emotion itu kan podcast yang memberikan inspirasi, motivasi dan action ya tentunya ya. Jadi ketika kita udah memberikan inspirasi, motivasi, terus yang dilakukan teman-teman best yang ada di rumah tentunya harus action dong ya, melakukan, mengaplikasikan apa yang sudah dijelaskan oleh si narasumbernya. Oke, untuk saat ini nih Kak Nona Kim, ini kan kita menghadirkan narasumber kembali nih yang menginspirasi. Boleh di-spill dikit dong? Oke, jadi untuk minggu ini Kavi, Iya. kita mengundang bintang tamu Betul. dari SMK Taruna Bakti SMK juga. Taruna Bakti juga ya. Jadi kalau kemarin Kak Sri merasa giat dan dalam belajar gitu ya, jadi ada saingannya. Ada saingannya Jadi gitu ya. kita hari ini mengundang saingannya Kak Sri. Oh, jadi dari SMK Taruna Bakti, jadi saingan ibarat kata tuh temennya, tapi ini berjuang bersama untuk mendapatkan prestasi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ini Kak Sri, terus narasumber yang saat ini nih, ini bakalan bersaing juga kan di dalam sekolah tersebut ya. Tapi bersaingnya secara positif, benar Betul, ya? jadi nggak senggol-senggolan Nggak ya. senggol-senggolan ya. Kan kemarin kita melihat narasumber Kak Sri itu kan luar biasa nih, gigih dalam hal giat ya, peringkatnya, Belajar. terus bagaimana cara Kak Sri membagi waktu itu kan luar biasa nih. Ya, apakah narasumber hari ini akan memberikan kisah-kisah inspirasinya? Penasaran? Oke, penasaran dan Oke. katanya narasumber kita sangat ambisius. sangat ambisius dan sangat konsisten dalam mempertahankan peringkat ya, benar gak sih? Betul. Jadi kita harus Oke. tahu gimana nih ambisiusnya Oke. dari narasumber kita. Oke, nggak panjang lama kita panggil aja yuk. Oke, Oke. sepakat. Boleh masuk Kak Vivi. Iya. Halo Kak Vivi. Kita boleh tepuk tangan Tepuk tangan ya. semuanya. Oke, silakan duduk Kak Vivi. Silakan duduk Kak Vivi. Gimana? Nyaman? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Alhamdulillah Vivi? sehat Kak. Sehat. Panggilannya Kak Vivi aja nih atau ada panggilan tersendiri? Vivi aja. Vivi ya, Vivi. Iya. Oke, Vivi. Kita akan nanya-nanya lebih lanjut untuk Kak Vivi. Sip? Oke. Sepakat? Sepakat. Oke, Besti. Jadi Oke. kita akan tanya nama lengkap dari Kak Vivi. Kak Vivi, nama lengkapnya dong, boleh di-spill. Halo semua, perkenalkan nama aku Vivi Dwi Listiawati. Kalian bisa panggil aku Vivi. Aku tinggal di Depok, Jawa Barat. Oke, Oke, orang Kak Vivi, Depok orang ya. Depok. Tadi kan udah dibicarain nih sama Nona Kim. Udah tahu namanya Nona Kim? Wah, Nona Kim tuh apa sih Kak? Nona Kim. Oh, ditanya loh Nona Apa? Kim. Oke. Kalau Oke. sejarah panjangnya Nona Panjang Kim Kim. nih. Panjang lah ya pokoknya. Ini panjang dari lah. lahir nih. Gimana? Jadi saya senang drama Korea. Oh, drama Korea ini. Jadi ada satu aktor yang saya senang berawalan dari dari marga Kim. Oh, dari marga Iya. Kim. Jadi kebetulan saya jadikan diri saya, nama saya Nona Kim. Oh, berarti Nona Kim dari marga Kim. Iya, betul. Gimana Oke. kalau Kak V nih? Oh, ditanya juga nih. Iya, ayo kita spill-spillan Wah, nama luar ya. biasa kalau nama V itu tahu PHY itu apa? Tahu? Lambang Pi. V, wih keren. Matematika ya? Lambang Iya, V itu matematika matematika ya. Sebenarnya V itu adalah kependekan dari Sofian. Ini hanya panggilan panggung saja ya, Iya, podcast. jadi nama bagus karena untuk saya di itu, panggung karena ya. saya itu suka dengan pelajaran matematika gitu ya. Saya selalu ingat PHY itu adalah rumus yang nggak berubah ya, bener nggak? Betul. Betul ya, berarti keren nih. Nggak konsisten memang ya pengetahuan dalam hal matematikanya ya. Oke, belum Oke. apa-apa udah dites ya. Udah dites gitu, Pi keren-keren. pangkat 2 Pipi. Oh, iya benar. Jadi grogi saya Jadi
Vivi ya benar. Oke. Pi pangkat 2. Jadi Vivi, nama kamu Vivi jadinya Iya. kan. Berarti kita jodoh. Match ya. Oke. Oke, keren. Vivi, oh iya, BTW. BTW nih, Vivi ini dari sekolah SMK Taruna Bakti ya? Iya, aku SMK Taruna Bakti berarti satu sekolah dengan narasumber kita sebelumnya Iya, Kak Sri. Kak Sri, Kak Sri. boleh divalidasi ya atau Iya, dikonfirmasi apakah Konfirmasi. betul, betul gitu. Sri Mulyani itu teman saya. Bisa Oh, bukannya dibilang- menteri ya? Oh, bukan. Iya, saya teman sama menteri ya. Heeh. Sri itu bisa dibilang salah satu teman yang paling dekat sama saya. Sebangku Say- duduk ya? Iya, Oh, sebangku. Iya. Semeja. Semeja, sepiring. enggak. Enggak. Tapi kalau jajan suka ya benar berdua. Oh, Sri, kita iya. beli ini patungan aja yuk. Oh, Iya. patungan. Oh. Kalau ke sekolah nih biasanya kan kalau anak-anak sekolah tuh suka pakai kerudungannya samaan gitu ya. Misalkan baju kerudungannya warna putih, terus warna putih juga emang sama ya sekolah mah ya. Tapi motifnya lah gitu. Itu suka gak sih pakaian sama gitu sama Kak Sri? Kebetulan kan Sri nggak berhijab ya, kan aku berhijab. Oh iya Kak Sri nggak Nggak berhijab. bisa. Oh iya bener. Gitu. Tapi kalau dari segi baju semuanya sama, enggak? Pernah saling tukar-tukaran baju sih. Oh, tukeran baju. Asal jangan tukeran pacar ya. Tukeran pacar, nggak mungkin lah ya. Jangan dong. Iya, oke. Masih single? Enggak. Enggak. Enggak kalau karena masih sekolah Nona Hakim. Kecuali Nona Hakim nih. Oke. Kalau nggak salah Nona Hakim udah punya anak ya? Udah Ya? banyak. Oke. Anaknya. Oke, keren. Terima kasih Kak Vivi nih udah ngejelasin. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Vivi biar lebih keren. Ya Kak Vivi dari SMK Taruna Bakti, terus jurusannya juga broadcasting ya. Iya. Berarti Broadcasting. benar-benar teman ya, teman deket, Teman deket. terus jadi saingan Jadi saingan. akademik, Akademik. gitu ya. Tapi baik-baik aja kan ya, Iya, baik-baik aja. nggak saling senggol-senggol Enggak gitu. dong. Kita Enggak. bersaing sehat aja. Asik. Oke. Terima kasih Kak Vivi. Jadi gini Kak Vivi, kita mengundang kembali ini dari SMK Taruna Bakti dan kita melihat ternyata di SMK Taruna Bakti itu masih banyak banyak siswa-siswa yang berpotensi atau yang memiliki prestasi yang sangat tinggi. Makanya kita hadirkan kembali dari SMK Taruna Bakti. Tepuk tangan dong dari SMK Taruna Bakti. Besti-besti yang ada di rumah, teman-teman yang SMK Taruna Bakti, boleh deh komennya misalkan, oh itu loh teman saya gitu, Iya misalkan. kan, ya. Boleh gitu. Oke. Itu pacar saya, itu mangga silakan. Kok ini bestie saya juga masuk ke podcast ya Emotion dari DCC. Keren banget. Iya. Itu nggak apa-apa, komen, share, and jangan Subscribe. lupa. Betul, klik tombol channelnya. Oke, kita lanjut nih. Karena ini kita udah improve untuk di awal udah cukup panjang nih. Panjang Nona Kim banget nih. ya, jadi nggak sampai-sampai Betul, kita mau nggak korek-korek sampai-sampai. nih dari kabarnya Kak Vivi ini ambisius, jadi kita Betul. mulai interogasi. Kita interogasi ya. Kita kupas sepanjang perjalanan. Enggak ya, bukan sepanjang itu ya, itu punya lain lah ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama sebelum pertanyaan ke 200. Nah, Oh, banyak ya, enggak banyak kok. sekali Enggak ya. kok. Pertanyaan kita cuman hanya beberapa, tapi ini pertanyaan yang memang kita fokuskan terhadap nanti kita akan lihat pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Nona Kim? Apa sih yang Nona Kim ingin tanyakan? Kalau saya penasaran, Oke. terutama di bidang prestasi. Prestasi Saya dulu ya. membanding-bandingkan kan Oh, ya. oke. Jadi prestasi apa aja yang pernah didapatkan selama sekolah oleh Kak Vivi? Oke, kalau dari sekolah sih alhamdulillah saya selama sekolah di SMK Taruna Bakti saya selalu dapat 5 besar di kelas. Oh, 5 besar. Sama. Berarti sama. kemarin Kak Sri Oh, juga 5 sama. besar 5 ya. besar dari 6. Enggak ya. Itu Bapak ya. Sama Oke. kayak Kak Sri ya, 5 besar juga ya. Iya. Kalau boleh tahu lebih spesifikasinya berapa nih? Ada satu pernah? Pernah itu 2 Oke, semester keren. Tepuk tangan dong. berturut-turut. Oke. Kita doakan lagi juga nih sama seperti Kak Sri nih, nanti bakal jadi saingan Kak Sri. Kita doakan semoga menjadi juara umum juga ya dia di SMK Taruna Bakti Amin ya. Keren. Oke, peringkat prestasinya dalam hal peringkat di juara kelas. Nah, tapi selain itu pernah gak Kak Vivi itu mengikuti lomba-lomba yang ada di sekolah gitu? Atau lomba di luar sekolah, Kak Vivi? Kalau untuk saat ini sih belum ada ya yang lomba di luar sekolah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan buat ikut lomba, saya mau ikut. Oke, ikut nih. Kalau boleh tahu nih, hobi atau kesukaan Kak Vivi itu apa sih dalam segi, mungkin nggak apa-apa akademika atau non akademik, hobinya itu apa?
Aku nih hobinya emang suka ngajarin orang gitu loh. Ngajarin orang ya, ngajar, oke. ya. Ngajar. Hai, kamu ini enggak ya gitu. Ngajarin dong. enggak? Ngajarin itu dalam Iya. hal kayak gimana? Kalau misalnya ada orang yang nggak tahu gitu, suka apa ya? Humble lah ya gitu ya. Iya, Maksudnya gitu, mau belajar, ngebantuin, membantu iya, belajar. bantuin orang belajar gitu. Oke. Iya, nggak jauh sama Sri. Kalau Sri kan dia bimbelin Bimbel. anak-anak ya. Kalau aku sih lebih kayak ke tutor sebaya. Tutor sebaya gitu. Oke nih, makanya bestie-bestie yang ada di rumah misalkan kalau lagi galau nih, hilang arah, bolehlah konsultasi sama Kak Vivi, boleh diajarin ya? Boleh. Boleh ya. Karena kan emang aku nanti cita-citanya mau jadi guru ya, apalagi Oh, gurunya guru. BK. Kirain mau jadi pesilat. Enggak. Enggak. Jadi boleh. Oke. Boleh kok nanti Boleh kalau konsultasi. misalnya konsultasi. Iya sih ya, saya melihat Kak Vivi itu dari chemistry-nya nih wajah-wajah guru ya, bener ya. Keibu-ibuan lah ya. Ini keibu-ibuan dan cocok buat jadi ibu untuk anak-anak bukan saya. Stop. Enggak loh, itu improv aja ya, intermezzo. Oke. Jadi kesibukannya selain sekolah ya gitu, ada aktif di organisasi. Kalau untuk saat ini kan udah kelas 12 ya, jadi nggak aktif di organisasi sekolah. Ya, jadi karena fokus ke juruan juga kan. Jadinya apalagi kan sekarang saya juga lagi magang, lagi PKL, jadi nggak ikut organisasi gitu. Oke. Berarti Oke. sekarang dalam masa magang sebelum ujian ya. Iya, ujian. Bentar lagi ujian. Oke, sip, mantep lah. Oke nih, Kak Vivi, saya agak sedikit kepo nih. Ini kan Kak Vivi termasuk juara kelas lah ya, juara kelas. Tapi apakah juara kelas itu peringkatnya stabil gak sih? Atau konsisten gak sih nih Kak Vivi dalam hal mendapatkan peringkatnya itu? Dibilang stabil, ya enggak juga ya, naik turun juga. Iya. Semester 3 turun jadi 2, terus semester yang kemarin turun juga jadi 4, tapi Oke. masih bisa mempertahankan di 5 besar. Oke. Keren banget sih ya, keren banget gitu ya. 5 besar aja udah Wah banget bagi ya. sebagian orang ya. Saya mah kalau misalkan udah peringkat 20 mah udah bahagia. Ai. Udah bahagia, apalagi kalau misalkan peringkatnya 1, 2, 3, mama saya bisa sujud syukur. Kok mama yang sujud syukur? Enggak. Gitu ya, keren banget. Jadi intinya memang walaupun naik turun, tapi itu dilakukan oleh Kak Vivi itu ada usahanya ya. Yang pertama adalah mempertahankan nih bagaimana caranya nggak disusul nih sama Sri ini. Biasanya gitu ya. Misalkan nih Vivi peringkat 2, Sri peringkat 1. Nah, next semester nih otomatis Kak Vivi tuh mau peringkat 1 dong, bener gak Iya, sih? bener. Nah, untuk mencapai hal kayak gitu nih, kira-kira Kak Vivi apa sih yang dilakukan gitu? Biasanya kalau aku sih buat nambah jam belajar. Jam belajar. Ya, jadi kalau bangun tidur kan jam 4:30 tuh udah bangun. Oke. Nah itu tuh sebelum nunggu azan sholat subuh tuh biasanya aku baca buku dulu. Soalnya kan pagi-pagi kan otaknya masih fresh ya. Oh, fresh ya. Kalau Iya, saya kalau pagi otaknya masih beku. Beku. Bangun tidur ya Bangun Pak tidur. ya. Jadi kayak Gitu kayak otak tuh beku, mata beku, ya udah nggak mau bangun. jadi masih dalam suasana sehabis bangun gitu ya. Jadi kayak Oke. Oh gitu. iya, Kalau Kak Vivi beku pas ya. bangun langsung buku fresh mana ya. gitu. Berarti perbedaan antara fresh sama beku beda ya. Jangan diasumsikan adalah beku gitu. Jangan. Oke gitu ya. Jadi menambah jam untuk belajar gitu ya. Pagi sebelum berangkat sekolah belajar. Oh, itu keren loh. Bestie-bestie yang ada di rumah itu bisa dilakukan ya, bisa dicontoh. Pagi-pagi ya. Bener. Pagi-pagi bangun tidur ingatnya buku. Ya, Gitu. itu kisah yang memotivasi buat bestie-bestie yang ada di rumah nih. Jangan ibarat kata nih, kalaupun udah mau sekolah gitu, sekolah nih pagi nih, misalkan bangun ya kalau bisa ya bener yang dilakukan sama Vivi, bisa sholat dulu misalkan yang muslim misalkan, terus habis udah melakukan ibadah bisa langsung belajar lagi gitu ya Kak Vivi ya, gitu keren. Jadi aktivitas pertama setelah tidur belajar. Belajar. Jadi ambisius banget ya. Ambisius banget. Berarti itu menandakan tadi sih ada yang bilang nih kalau Kak Vivi itu ambisius ya, non hakim ya. Itu bener gak sih non hakim? Coba tanya lagi. Coba, oke, mari kita tanyakan Tanya ya. langsung gitu ya. Seambisius Kisi-kisi itu bener atau enggak sih gitu ya? Kalau dibilang ambis, ya itu kan penilaian orang lain ya. Kalau aku sih ngerasanya ya enggak juga gitu loh. Aku juga istirahat juga, main juga. Ya sebenarnya nggak seambis itu juga, cuman mungkin mereka tuh ngeliatnya aku ambis gitu. Oke.
Mungkin ada kemungkinan orang lain melihat Kak Vivi selalu belajar dan belajar. Jadi ngerasa kalau Kak Vivi ini lagi ambis banget. Ambis Jadi ada berapa kali belajar dalam satu hari Kak Vivi? Sekitar 2-3. Ini versi belajarnya Kak Vivi ya? Iya. 1-2 membaca buku kah? Atau 1-2 apa nih? Iya, kan aku juga les juga. Oh, les juga. Iya, jadi ya Les, belajar kalau boleh tahu lu juga. lesnya les apa? Les pelajaran umum juga. Oh, sih. pelajaran umum. Yang lebih spesifikasinya IPA, IPS Iya, atau bahasa IPA, Inggris? IPS, bahasa Inggris. Terus di sekolah juga ada tes khusus gitu dari Oxford University. Oh, iya. itu di mana Nona Kim tahu gak? Di mana ya? Sekolah punya program Teachcast Oh, ya. program. Diharuskan Oke. siswa-siswanya tuh untuk bisa belajar berbahasa Inggris Oke. dengan mentor langsung dari Wow, dari keren sana, loh. Oxford University. Oke. Berarti- udah pernah TOEFL kah? Udah pernah tes belum? Iya, udah pernah. Udah pernah tes. Udah Nona ada Kim sertifikat jangan ditanya. juga. Kalau Nona Kim kan jago bahasa Jepang nih, tentunya Nona Kim Castis bahasa cus Inggrisnya keren nih. Udah was cus. Oke. Berarti memadai ya. Betul. Jadi Kak Vivi-nya ambis, kemudian dikasih tutornya yang langsung Oke. terbang dari jauh Oke. ya. Itu ya. Jadi Bener. sangat mendukung. Jadi itu adalah versi belajarnya Kak Vivi. Itu bisa dicontoh sama bestie yang ada di rumah nih, yang lagi nonton kita sambil tiduran. Mulai terbuka nih sambil rebahan gitu ya. Buka. Kaum rebahan gitu ya. Iya. Kaum rebahan nonton Dikit-dikit di buka YouTube kita game. gitu. Nggak apa-apa sih kalau nonton kita tuh bermanfaat Iya, juga ya. betul. Asalkan ketika abis nonton kita apa yang sudah didengar dan sudah dilihat itu diaplikasikan. Bener gak sih Nona Kim? Harus Jadi, ya. pas udah denger Heeh. cara belajar dengan Kak Vivi, Betul. dipraktekkan, jadilah Kak Yuk Vivi coba berikutnya. bangun, bangkit, coba diaplikasikan apa yang sudah dijelaskan sama Kak Vivi. Versi belajarnya Kak Vivi. Kalau versi belajarnya Nona Kim gimana sih? Kalau Tadi saya- saya mau nanya makan. Kalau saya nggak seneng belajar. Seneng belajar. Senengnya apa Saya senengnya gini. Senengnya gini ngobrol berbicara sama ya. Kak Vi, Wow, berkomunikasi. nemenin Kak Vi, Wah, Masya Allah. duduk di sini dengan cantiknya Meski bersama dengan cantik. narasumber kita yang Narasumber. cantik juga. Cantik juga. Oh, itu versinya Nona Iya. Kim ya. Jadi Oke. memang saya tidak senang belajar Senang ya. belajar. Kalau Kak Vi gitu, senang belajar? Oh, saya senang membaca. Oke, membaca apa dulu nih? Membaca apa aja Tarot. membaca, baca komik iya, buku Oke. iya, novel iya. Webtoon iya. Baca ocehan di Facebook iya. Itu namanya baca Instagram pokoknya sosial apa media, aja lah, ya. yang penting baca itu kan buat menambah wawasan kita. Bener gak sih Nona Kim sama Kak Vivi ya? Oke. Semakin kita banyak membaca, semakin wawasan kita terbuka luas. Betul. Oke, Kita Kak. kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Vivi. Oke, karena tadi dibahas ya, saya tidak senang belajar, jadi saya tidak termotivasi Motivasi. untuk belajar Oke, gitu ya. oke. Jadi kayak kalau misalkan udah baca buku, udahlah gitu Udahlah, ya. Gimana caranya Kak Vivi biar nggak males, jadi selalu termotivasi buat belajar? Oke, sekarang tadi kan Kak Vivi kan resep nih untuk belajarin orang lah bahasanya. Nah, ini anggaplah nih Nona Kim ini sebagai siswa yang minat belajarnya kurang nih Kak Vivi. Oke. Nah, bagaimana caranya Kak Vivi tuh menyemangati Nona Kim nih sebagai siswa yang kurang minat belajar? Yuk, coba motivasi Kak Vivi. Nggak apa-apa ya? Oke, sip, Oke, mangga. saya dengerin ya. Dengerin. Oke. Oke, Nona Kim. Ya. Jadi, kenapa malas belajar tuh kenapa gitu? Nah, jawab dong. Apakah bosan atau gimana? Karena saya lihat angka-angka matematika seperti menari-nari. Sebenarnya belajar tuh nggak harus yang kayak gitu, nggak harus matematika. Nona Kim tuh sukanya tuh belajar apa itu ditekunin aja, diperdalam. Oh, wawasan iya. di situ. Karena kan kita juga punya kekuasaan di bidang apa gitu. Betul ya. lain. Misalkan kayak Nona Kim nih suka Jepang gitu, Korea gitu ya. Ya, Itu bisa sok mangga didalamin. bisa didalamin bahasa Korea atau bahasa Thailand. Oh enggak ngaruh sama Kim ya. Tapi BTW saya jadi sadar kalau misalkan setiap orang punya kecerdasannya masing-masing. Wow, kecerdasan masing-masing. Iya, jadi Kak Vivi
ngomong ya, saya jadi mikir, oh berarti saya tidak minat di matematika. Matematika, betul ya. Gitu. Jadi ada kemungkinan saya minatnya di bidang lain gitu ya. Gak usah terlalu diambil pusing gitu. Oh, Kan oke. kita kan juga punya kelebihannya masing-masing kan. Betul. Berarti banyak bidang yang memang itu ya kemungkinan itu Tidak menjadi harus potensi selalu kita akademis ya. ya. Nggak selalu akademis juga gitu ya. Keren loh. Tepuk tangan dong untuk Kak Vivi. Ya. Bisa Tadi udah banyak ngobrol, gitu. spill sana, spill sini, spill cara belajar. Cara belajar. Terus apalagi tadi tuh? Kita kurang nanya cara bagi waktunya. Oke, cara bagi waktu ya. Karena tadi Non Hakim kan udah belajar kan tadi nih kita di awal-awal kan katanya bangunnya lebih awal terus belajar. Nah, 4:30 udah bangun. itu baru pagi doang tuh. Siang sama sore kan kita belum tahu. Boleh bagaimana Kak Vivi untuk membagi waktu tersebut? Oke, kalau aku sih jadwal aku sih pertama itu ya tadi ya pagi kan kita bangun, sholat, belajar, lalu jam 7 berangkat sekolah, pulang sekolah tuh jam 12. Setelah pulang sekolah jangan terlalu capek, kita kan juga butuh istirahat ya. Kalau bisa untuk bisa tidur siang ya tidur siang, jangan maksain juga. Terus kita juga perlu untuk me time kan. Kalau kita kan juga pusing juga kan, kalau belajar terus kan tuh pusing juga, itu disempetin buat me time. Kalau bahasa anak gaul itu adalah healing ya. Healing ya. Healing jadi belajarnya sedikit, healingnya banyak. Jangan kayak gitu, jangan. Saya itu ya Oh iya, ya. ini mah belajar baru 1 jam, setelah istirahat langsung mabur kemana, setelah healing langsung ke puncak, rumahnya di Depok langsung ke puncak istirahat, baliknya sore ke Depok. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru guys. Me time seperti apa ya? Me time seperti apa? Kalau Kak Vivi kan belajar aja udah me time gitu ya. Oke. Atau dari tadi saya belum dengar Kak Vivi main. Jadi dia adanya belajar, sekolah, me time. Mainnya ada di sebelah mana ini? Biasanya kalau main tuh di hari-hari weekend sih. Ya, terus tapi terjadwal juga, misalnya minggu ini udah main, minggu besok tuh jangan main. Jangan. Dijadwal. Oke. Terus? Iya, karena kan kalau main juga keluar budgetnya kan nggak sedikit. Banyak kan, ya budgetnya ya. Soalnya kan sekali main juga ya gitu ngopi lah. Wow. Anak generasi sekarang tuh untuk jajannya adalah ngopi loh ya, dan mengeluarkan budget. Kalau dulu saya sekolah mah yang penting main layangan dong. Iya, itu udah bahagia, itu Bapak, zaman old banget. Bisa jadi Bapak itu masa Bapak pas udah beda SMA ya? Mungkin nggak seglowing anak sekarang. Wow, karena anak seglowing. Sekarang tuh me time-nya aja, mainnya aja di coffee shop ya. Oke. Tapi gini bener, pernah gak sih nih Kak Vivi itu merasa ketika ada tugas dari sekolah tuh ya, tugas yang numpuk nih, terus bingung Kak Vivi mau ngerjain yang mana dulu? Dulu sih saya juga bingung gitu, Non Hakim kalau misalkan dikasih tugas sama guru, mau mata pelajaran MTK, IPA, IPS itu kan kadang numpuk tuh tugasnya. Pernah gak sih Kak Vivi merasa seperti itu? Nah, yang dilakukan Kak Vivi itu kayak gimana? Pernah sih, pasti ngerasa pusing kan, ini harus ngerjain dari mana. Biasanya kalau aku tuh di list dulu semua tugasnya, nanti diurutin mana yang paling gampang dikerjain. Yang kedua ngelihat dari deadline-nya, di masa tenggangnya tuh kapan harus dikumpulin, terakhir tuh kapan. Itu biasanya aku dirangkum dulu, ini tuh dikumpulinnya kapan, nanti ini dikerjain duluan gitu. Wow. Oke, jadi ditulis di notes berdasarkan tingkat kesulitan kemudian juga tingkat tenggang waktu, dan saya akan menambahkan satu lagi, gurunya galak atau enggak. Kalau yang galak dan pelit nilai itu cepet-cepet, berarti skala prioritas ya, atau skala guru. Ada faktor berarti. Kalau dari Kak Vivi ada 2 faktor, saya tambahkan 1. Jadi 3 faktor. 3 faktor guru. Oke, keren banget. Ini Kak Vivi ini seorang ambisius dalam hal belajar ya, keren banget gak sih Non Hakim? Keren dong. Merasa termotivasi gak? Harus, karena saya harus mencari skill saya di bidang lain. Harus semangat belajar ya Non Hakim ya? Ya, harus belajar. Tapi saya masih mau tahu di mana bakat dan minat saya. Jadi tadi sudah merasa tertampar gitu ya. Merasa tertampar, dan ternyata ini bestie yang ada di rumah, bukan hanya bestie yang ada di rumah aja nih yang termotivasi,
Tapi Nona Kim dan saya pun juga merasa termotivasi bahwasanya tuh kita jangan mudah untuk mudah untuk menyerah belajar ya. Tapi untuk belajarnya itu harus tetap meningkat ya, konsisten juga. Ya. Apa yang sudah dijelaskan sama Kakak Vivi itu memberikan motivasi dan berdampak positif. Jadi Kak Vivi adalah salah satu siswi yang patut dicontoh dari SMK Taruna Bakti. Tepuk tangan. Oke, Kak Vivi dari SMK Taruna Bakti, jurusan broadcasting. Nah, tentunya ada pertanyaan besar dong, seorang wanita kenapa sih masuk jurusan broadcasting? Mangga. Oke, kenapa nih? Atau alasan apa yang menyebabkan Kak Vivi memutuskan untuk masuk ke jurusan broadcasting? Boleh lah ya dikasih tahu. Oke, jadi tuh awalnya kan aku emang dari SMP kan les ya. Jadi tuh tujuan aku les tuh pengen masuk ke SMA negeri. Nah, karena aku nggak masuk di SMA negeri karena dulu kan pakai sistemnya zonasi ya. Oh, gitu. Iya, nah aku tuh kepental nggak masuk di SMA. Akhirnya bingung, nggak tahu mau sekolah di mana lagi. Terus ada punya teman ngerekomendasin buat aku sekolah di SMK Taruna Bakti. Nah, aku tuh awalnya nggak tahu broadcasting tuh apa. Aku benar-benar nggak pernah dengar broadcasting tuh apa. Basicnya aku aja sama sekali nggak tahu. Jadi tuh pas sekolah di broadcasting tuh ya lumayan agak struggle juga. Karena memang tidak ada basic ya. Belum ada. Iya, belum ada basicnya di bidang itu. Jadi aku bener-bener baru nyemplung di kejuruan ini. Jadi Kak Vivi mulai dari awal ya. Iya. Tapi boleh gak sih saya pengen applause yang luar biasa untuk SMK Taruna Bakti? Applause dulu dong. Karena kenapa saya minta tepuk tangan untuk SMK Taruna Bakti? Karena ini loh, Kak Vivi yang tadinya memang nggak bisa apa-apa lah ya, masih nol dalam hal nggak tahu gitu mau arahnya kemana gitu ya. Ketika masuk ke jurusan broadcasting dari awal itu diajarinnya mulai dari awal banget ya sama guru-guru di sana ya. Betul, jadi, hebat banget berarti guru-guru SMK Taruna Bakti. Jadi jangan khawatir, belum ada basic di awal. Basic dasar nanti akan diajarkan oleh SMK Taruna Bakti supaya bisa sampai lulus ya gitu ya. BTW nih, menurut Kak Vivi ngambil jurusan broadcasting itu susah gak sih? Ini kan Kak Vivi sekarang kelas ini ya? 12. Kelas 12. Kira-kira nih selama 2 tahun dan 3 tahun berjalan ini kira-kira susah gak sih belajar broadcasting? Dibilang susah juga ya enggak juga, cuman emang agak challenging gitu. Jadi saya tuh merasa tertantang. Masuk di broadcast tuh juga nggak mudah gitu. Banyak pengeluaran, banyak budget, terus pengeluaran waktu juga. Apalagi kalau kita lagi syuting, bisa kita keluar rumah sebelum matahari. Ada sampai kita pulang, kita bisa pulang maghrib, pulang malam gitu. Itu demi syuting. Udah berapa kali syuting? Udah berkali-kali. Keren loh ya. Apakah Kak Vivi ini seorang syuting di acara FTV kah? Enggak. Itu yang acara misalkan Cantik-Cantik Serigala? Oh, beda ya. Oke, tadi sudah kita ketahui ya. Jadi memang dari awal belum ada basic di broadcasting. Betul. Tapi lambat laun akhirnya bisa. Nah, saya mau tahu apakah Kak Vivi sudah punya kemampuan khusus gitu di bidang selama berjalan nih. Di bidang broadcastingnya ya? Di bidang broadcasting. Karena di dalam broadcasting kan kita sering bikin project ya. Saya tuh sering megang produser, job desk produser. Jadi tuh kalau produser itu tuh kan dituntutnya buat manajemen ya, manajemen waktu, manajemen keuangan. Karena kan produser itu kepalanya si acara itu. Jadi kalau misalnya acara itu bagus, berarti produsernya juga berjalan karena produsernya bagus gitu. Jadi yang dikuasain itu manajemennya sih, manajemen waktu dan keuangannya. Menarik ya. Menarik ya. Menjadi seorang produser tentunya harus bisa memanajemen jalannya acara tuh. Jadi ya kan? Mulai dari yang sedetail-detail juga itu direncanakan ya, betul nggak? Iya, betul. Betul ya, keren. Menjadi
menjadi produser yang hebat tuh ya itulah cita-citanya Vivi mungkin ya salah satunya ya. Iya. Oke, sip. Selanjutnya nih cita-cita nih. Apa sih cita-cita dari Kak Vivi? Iya, tadi gitu saya ya? spill sedikit, saya harus tahu ya sebenarnya. Tapi nggak kita apa-apa ya, mungkin perlu divalidasi sama orangnya langsung. Karena gini, Nona Kim, tadi kan udah banyak nih ya yang dijelaskan sama Kak Vivi, tapi saya rasa dan mungkin cita-cita Kak Vivi tadi menjadi seorang produser, tapi kita tanya lagi nih apakah ada cita-cita lain gitu ya, apakah entah menjadi jadi polwan, mungkin jadi presiden dokter, ya. Presiden, Masya Allah. Ya, silakan Kak Vivi untuk cita-citanya. Cita-cita dari awal tuh emang pengen jadi guru ya. Jadi abis lulus dari sini saya mau linjur lintas jurusan. Iya betul. Lintas jurusan. Iya, saya mau linjur, saya mau ambil FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Iya, jadi abis ini saya mau kuliah, mengambil jurusan itu buat jadi guru. Masya Allah, kita amin ya, amin. Aminkan ya, semoga tercapai ya. Semoga tercapai. Jadi cita-citanya Vivi itu menjadi guru ternyata. Berarti saya salah dong. menjadi produser. Tapi itu nggak apa-apa yang menjadi keahlian karena yang diajarkan semasa sekolah itu adalah ya tentang broadcast gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti ke depannya wallahu alam. Jadi tadi padahal udah di-spill di awal kalau Kak Vivi senangnya ngajar, tapi kita kayak masih perlu validasi Kak Vivi. Kalau karena kita nggak percaya Kak Vivi pengen ngajar padahal jurusannya broadcasting. Betul. Kak Vivi bersedia lintas jurusan. Berarti setelah lulus Kak Vivi insya Allah nanti kedepannya bakalan kuliah ya. Kuliah. Ya. Setelah penjelasan panjang dari Kak Vivi, kita jadi tahu ya cita-cita Kak Vivi itu sangat mulia karena mau untuk ngajarin orang, jadi guru tanpa tanda jasa dan mencerdaskan anak bangsa. Keren banget sih, gila banget. Tepuk tangan dulu nih buat jadi, Kak Vivi. Tepuk tangan gitu. Ya, cita-citanya sangat mulia karena niatnya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini memotivasi banget nih buat besti-besti yang kaum rebahan. Kaum rebahan gitu ya. Jadi semoga harus termotivasi ketika sudah mendengarkan podcast Emotion ini. Mungkin besti yang ada di rumah yang rebahan, yuk semangat bangun untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Mulai lagi untuk belajar supaya bisa menggapai cita-cita. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah di podcast ini Emotion untuk Kak Vivi. Oke, karena kita udah spill sekolahnya, cita-citanya, kenapa masuk jurusan broadcasting ya. Jadi kita tinggal bersantai ria. Bersantai-santai nih. Mau ngapain kita sih emang Kak Nona Kim? Biasanya kita kalau santai-santai gini relax buat main games. Oke, games yang kita mainkan adalah boleh di zoom seperti ini. Ini kayaknya udah pernah saya mainkan nih kayaknya. Oke. Ini BTW udah Kak Vivi, kita kemarin sama Kak Sri udah Kak Sri main kita ini. sudah bermain games ini. Mungkin kalau Kak Sri sudah melihat channel atau video sebelumnya sama Kak Sri nanti sudah paham ya mengenai tentang permainannya. Tapi boleh dijelaskan kembali Nona Kim bagaimana permainannya? Oke, kita punya beberapa pertanyaan di gelas ini, gelas magic ya. Jadi isinya ada tikus, ada hewan ayam gitu. Ketika diambil, wah ada bunga gitu ya. Sulap jadi, dong magic. Enggak gitu ya, enggak gitu. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan di gelas, kemudian nanti masing-masing dari kita ambil kamu aja kali. Oke, saya enggak ya. Oke. Masing-masing dari narasumber dan host itu ambil satu, kemudian kita baca dan kita jawab. Jadi ini tuh pertanyaannya terkait ilmu pengetahuan umum. Jadi ini adalah untuk mengetes pengetahuannya Kak Vivi. Betul. Dan ternyata bukan Kak Vivi doang yang dites, Nona Kim dan saya juga dites. Luar biasa nih, memang tim kreatif untuk membuktikan apakah hostnya pintar atau enggak. Oke, keren banget. Kita tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan ternyata gini ya, besti-besti yang ada di rumah nih, sebenarnya kita pun juga belum mengetahui isi dari pertanyaan ini.
gitu ya. Jadi bukan berarti ini kita sebagai host sudah mengetahui pertanyaannya, tapi kita nggak tahu, jujur banget kita nggak tahu pertanyaannya. Jadi ini pure kita langsung spontan ya menjawab pertanyaan. Walaupun nanti ketika kita menjawabnya salah nih, mohon dibukakan. Kalau jangan di komen yang negatif ya. Kalau boleh positif saya aja. info ya. Okay. Minggu kemarin saya gagal jawab Kak Vivi. Gagal jawab. Susah ya berarti. Susah. Oke, kita lanjut aja, kita percepat. Kira-kira mau siapa dulu yang mulai? Nona Kim dulu. Nona Kim, mangga silakan Nona Kim. Oke. Ini kayaknya Kak Vi memang mau menjerumuskan saya yang kurang berpengetahuan ya. Oke, baiklah. Ingat tadi 2-1 ya. Saya akan menerima tantangan Semoga dari 3-1. Dia nggak bisa menjawab. Boleh dibisikin jawabannya? Apa katanya? Aduh guys, jadi saya tiap kali buka ini pasti ditanyanya penemu lampu adalah Wow, penemu lampu ya. Penemu lampu tadi kan yang segmen pas Kasri kan ditanya penemu telepon ya. Iya betul. Itu mah kan Alexander Graham Bell. Nah, kalau saya nggak lampu bisa kan jawabnya mungkin itu. Sekarang silakan jawab. Ditanya lagi penemu lampu Apakah adalah Pak Budi kah? Bukan. Oh, mohon maaf nih Pak Budi ya. Kita cuman improv. Iya. Silakan. Siapa? Penemu Saya nggak lampu. tahu nih. Saya kalah telak dari Kak Vivi nih. Ataukah penemu lampu itu adalah Alexander Philip? Iya betul. Sepertinya. Coba tanya tim kreatif. Salah. Ih, itu kan jawaban saya. Kok disalahin kamu yang Saya jawab? malah belum jawab. Ternyata bukan Alexander Philip. Kira saya Philip itu nama orang. Oke, kita tanya Kak Vivi. Kebakar ya? Tahu nggak? Siapa ya? Siapa? Ayo. Siapa? Buktikan. Siapa kan? Jangan sama kayak saya. Saya adalah jejak yang tidak baik untuk dicontoh. Oke. Apakah bisa menjawab? Enggak. Enggak bisa. Oke, nggak bisa. Ternyata Tet, semuanya nggak ada yang bisa jawab. Nanti boleh di komen jawabannya apa. Oke? Betul. Boleh di Berarti komen. saya udah ya selesai ya. Oke, selesai. Sekarang gantian dong. Saya dulu deh. Berarti saya nggak kalah loh ya. Kalah dong 3-1. Karena tidak ada jawabannya. Iya, nggak bisa begitu, harus bisa dijawab harusnya. Oke, adil. Kita ambil yang nyari yang bisa. Kita coba. Tara. Allahu Akbar. Salah istighfar ya. Allahu Akbar. Ini mah malu kalau misalkan. Kenapa? Kalau misalkan nggak bisa ngejawab malu nyerakun. Apa tuh? Oke, sebutkan sila kedua. 1. Enggak 1 dong, Oh. langsung 2. Enggak boleh mikir dulu. Oke, yang kedua adalah keadilan sosial. Oke, apakah betul? Salah. Oke. Enggak, ini ternyata saya tuh sengaja disalah-salahin biar mau nguji Kak Vivi berhasil atau enggak. Oke. Sebutkan sila kedua. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Keadilan. Saya ketawa ya. Mohon untuk segmen ini di-cut dong. Malu-maluin saya nih sebagai warga Indonesia. Enggak, ini netizen atau besti-besti yang di rumah ini saya sebenarnya cuman ini aja kok, improv nggak bisa padahal mah apa. Oke, Enggak, itu alasan dah. Coba tanya Kak Vivi Kita dong. tanya Kak Vivi. Oke. Jadi pas pertanyaan kita tuh Gini, udah nggak Nona Kim. usah mikir dulu harusnya. Kan kalau pas SD kan sering upacara ya. Suka tuh yang membacakan Pancasila, terus Betul. Undang-Undang Dasar. Nah, itu selalu saya ketiduran jadi nggak dengerin. Tidak bagus Oke. untuk dicontoh teman-teman. Mari kita tanyakan langsung ke Oke, Kak Kak Vivi. Vivi. Silakan Kak Vivi. Sila kedua untuk Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh, Nah. tadi maksudnya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke lah. Kemanusiaan dan yang adil dan beradab ya. Iya. Berarti kita harus adil Dan harus beradab. Masya Allah. Kalau sila kedua lambangnya apa ya Pak ya? Oh ini kan tes lagi nih. Ada tuh pohon beringin. Bukan. Bener nggak? Oh, Salah. Nona Kim yang ngejawab harus tahu tadinya. Salah. Enggak dong, lambang kapas ya. Timbangan. Oh, Apa ding? Iya. Apa ding? Tim Iya, kreatif untuk
simbol sila kedua? Timbangan ya. Timbangan ya. Keadilan sosial. Apalah itu, harus tahu pokoknya PR buat Nona Kim, harus ngapalin. Mari kita Nanti lihat ya. di segmen selanjutnya di podcast Emotion selanjutnya saya akan tagih nih. Oke, lambangnya. Dan kamu juga harus ngingetin saya dan saya harus Pancasila berikutnya harus dihafalin ya. Oke, kita nanti pas di opening akan saya challenge Kavi ini apakah harus sudah hafal ya. di luar kepala untuk Pancasilanya. Sepakat. Oke ya. Lambang. Sepakat. Oke, Kak Vivi jadi saksi. Saksi. Oke. Ini ribuan subscriber DCC ini sebagai. Tepuk tangan untuk Kavi yang akan menerima challenge dari saya. Parah loh, challenge ini anak SD loh Pancasila. Padahal saya sekarang juga udah bisa nih. Oke. Entar dulu lihat dulu searching dulu. Agak sedikit lupa gitu. Oke, keren ya. Kayaknya saya rasa cukup nih gamesnya. Iya, saya rasa kita cukup. Pokoknya kita udahin aja lah games ini. Dua kali. Karena ini membuktikan bahwa hostnya itu adalah keren banget pengetahuannya. Kita perlu belajar lagi. Oke, Kak Vivi terima kasih ya, gamesnya seru. Terus juga tadi pertanyaannya sangat menginspirasi dan sangat memotivasi untuk kita nih sebagai host dan juga tentunya bestie-bestie yang ada di rumah ya. Betul, kita perlu belajar lagi ilmu pengetahuan umum. Jangan sampai kayak saya Pancasila nggak hafal, itu jangan dicontoh. Kayak saya nggak hafal penemu lampu nggak hafal, telepon. Jadi juga kita hafal. perlu Terus belajar lagi. Penemu apa lagi nih? Penemu gelas kan? Enggak ya. Pokoknya intinya adalah kita itu harus pengetahuannya harus luas ya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan simpel yang tadi games itu menjadi suatu suatu muhasabah diri sih sebenarnya. Iya betul ya. Jadi kita kelihatan banget ya Allah ini kita itu aja nggak bisa. Itu aja nggak bisa, apalagi pertanyaan yang rumus-rumus gitu ya. Betul ya. Saya bangga sekali Kak Vivi bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Sebelum itu kita tepuk tangan dulu untuk Kak Vivi. Oke, kita udah main games, udah sharing-sharing pengalaman, cita-cita dari Kak Vivi ya. Kita udah explore lebih jauh dari Kak Vivi. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum itu ya, saya mau minta nih buat Kak Vivi nih ya. Bolehlah kasih inspirasi atau kata-kata motivasi nih untuk bestie-bestie yang ada di rumah agar mereka itu memiliki jiwa yang ambisius. Itu bagaimana sih? Ambisius dalam hal belajar, positif. dalam hal positif ya. Jadi semangatnya gitu ya dalam hal positif. Mangga silakan kasih beberapa kata. Oke, Kak Vivi. Kalau dari pengalaman aku ya, karena tadi aku salah jurusan juga. Dari situ aku sadar bahwa hidup bukan tentang apa yang kita mau, tapi tentang apa yang kita butuhkan. Wow, keren loh. Hidup bukan apa yang kita mau, tapi hidup adalah apa yang kita butuhkan. Kok saya langsung hafal deh. Keren gak sih? Vivi 2022. Vivi 2022 gitu ya. Mantap ya. Podcast Emotion ya, Emotion. Betul. Nanti kita dokumentasikan. Ya. Oke. Ya. Jadi terus lakukan tanggung jawab itu dengan penuh ketulusan. Percayalah banyak hal baik di depan sana yang menunggu kita, yaitu kesuksesan. Mulai sekarang gitu ya. Iya, mulai sekarang. Ayo kita harus bangun. Kita harus raih apa yang kita pengen capai. Oke, keren. Tepuk tangan dong untuk Kak Vivi gitu ya. Benar banget, betul banget tadi apa yang sudah dikatakan oleh Kak Vivi ya. Motivasinya itu luar biasa. Jadi gini teman-teman, gak ada kata terlambat nih untuk bestie-bestie yang ada di rumah gitu, bestie-bestie yang ada di seluruh penjuru dunia gitu ya. Ayolah mulai bangun gitu ya, kaum-kaum rebahan mulai bangun dan tidak ada kata-kata berubah. Dan mulai sekarang ayo kita bangun dan coba kita buktikan pada dunia bahwa kita tuh mampu dan bisa untuk menjadi pribadi yang lebih unggul dan tentunya bermanfaat untuk kedepannya dan agar bisa sukses menjadi orang yang produktif. Betul. Oke, mari kita tepuk tangan. Tepuk tangan lagi untuk Kak Vivi. Oke, kita closing untuk segmen kita kali ini di podcast Emotion, Inspiration, Motivasi and Action. Saya Vi. Saya Nona Kim. Dan sampai jumpa. Ini cerita sukses versi aku. Mana versi kamu?